Terkait transportasi, pemirsa, Moda Raya Terpadu atau MRT resmi beroperasi April 2019. Dan di bulan April ini para pengguna MRT hanya perlu membayar setengah harga tarif yang telah ditentukan. Nah, kalau dari sisi kecepatan sudah jelas MRT lebih cepat dibanding transportasi publik lainnya. Namun bagaimana dengan perbandingan harga transportasi umum lainnya? Apakah lebih murah? Dan ini dia liputannya pemirsa. Setelah resmi beroperasi di Jakarta, Moda Raya Terpadu MRT digadang-gadang bisa mengubah gaya hidup masyarakat Jakarta dari sebelumnya lebih suka membawa kendaraan pribadi menjadi beralih menggunakan transportasi umum. Sejauh ini, MRT Jakarta memberlakukan dua metode pembayaran, yakni tunai dan non-tunai. Untuk pembayaran tunai, Anda bisa mengantri untuk membeli single trip tiket yang dibanderol seharga Rp15.000. Namun bagi Anda yang enggan mengantri, uang elektronik dan kartu Jaklingko bisa menjadi solusi. Tapi sebenarnya, transportasi umum ibu kota manakah yang tarifnya lebih murah? Nah pemirsa, sekarang saya mau cobain naik MRT yang kita tahu bahwa sekarang tarifnya sudah ditetapkan sebesar Rp14.000 untuk rute HI Lebak Bulus dan sebaliknya. Nah saya mau bandingin dengan ojek online di rute yang sama ataupun taksi online, kira-kira harganya lebih murah atau justru lebih mahal ya? Pertama, kita coba cek harga di aplikasi transportasi online, baik ojek motor maupun mobil di jam sibuk seperti saat ini. Saya masukkan rute perjalanan dari Bundaran HI menuju stasiun MRT Lebak Bulus. Bagaimana hasilnya? Wow, ternyata selisihnya lumayan juga ya. Kalau menggunakan ojek online kita dikenakan biaya Rp34.000. Kalau menggunakan taksi online kita justru dikenakan Rp59.000. Dibandingkan dengan tarif MRT, pastinya jauh lebih murah, yaitu hanya Rp14.000 saja. Wah, saya semakin bersemangat menjajal MRT. Tidak perlu mengantri, saya pun langsung masuk menggunakan kartu uang elektronik. Sesampainya di peron, rangkaian kereta MRT ini sudah siap, sehingga saya tidak harus menunggu lama. Di jam-jam sibuk seperti saat ini, rangkaian kereta akan tiba di stasiun setiap 5 menit sekali. Sementara di luar jam sibuk, waktu tunggu kereta ditambah menjadi 10 menit. Tanpa terasa, kurang dari setengah jam saya lewatkan dalam perjalanan dari Lebak Bulus hingga stasiun Bundaran HI. Ya pemirsa, sekarang saya sudah sampai di stasiun MRT Lebak Bulus hanya dalam waktu sekitar 25 menit atau kurang dari 30 menit. Dan memang moda transportasi MRT ini yang dijual adalah kecepatannya jika kita bandingkan dengan transportasi lain. Namun kalau dari segi tarif atau ongkos, sepertinya MRT bukan yang termurah karena ada Transjakarta yang ternyata lebih murah, yaitu Rp3.500. Namun sayangnya untuk rute langsung dari HI Lebak Bulus atau Lebak Bulus HI, Transjakarta sendiri belum memiliki rute secara langsung. Jadi memang harus transit terlebih dahulu dan pastinya akan memakan waktu perjalanan yang lebih lama. Belum lagi nantinya Transjakarta melewati jalur kemacetan ataupun juga jalur yang tidak memiliki busway atau jalur khusus bus Transjakarta. Perbandingan harga ketiga layanan transportasi publik Jakarta telah kita ketahui, lengkap dengan plus dan minusnya. MRT memberikan jaminan kecepatan, transportasi online menjanjikan kenyamanan dan kepraktisan. Sedangkan Transjakarta bisa dibilang menjadi yang paling murah. Lalu, moda transportasi publik mana yang Anda pilih pemirsa? Putri Windasari, Imam Muhairib, Jakarta.